Malam itu di sudut kota Yogyakarta yang biasanya tenang, suasana mendadak berubah mencekam. Jalan kecil yang menghubungkan kampung-kampung sekitar diterangi hanya oleh lampu jalan yang redup dan sorot beberapa kendaraan yang berhenti mendadak. Warga berkumpul di pinggir jalan dengan wajah penuh tanda tanya, sementara suara langkah berat sepatu but dan teriakan menggema di udara. "Mundur semua! Jangan mendekat!" teriak seorang polisi berseragam lengkap dengan nada tegas. Di tengah lingkaran yang terbentuk, dua sosok berdiri berhadapan. Satu mengenakan seragam polisi lengkap dengan rompi anti peluru, wajahnya penuh ketegangan. Di depannya, seorang pria tegap dengan seragam loreng khas Kopassus, tubuhnya berdiri kokoh seperti batu karang. Mata keduanya saling menatap tajam, seolah medan perang telah digariskan di aspal jalan yang sempit itu. "Saya sudah bilang, ini wilayah tanggung jawab kami. Silakan mundur dan biarkan kami tangani," ujar polisi dengan nada yang mencoba tetap tenang meski nadanya mengandung perintah. Namun, prajurit Kopassus itu tidak bergeming. Dengan suara rendah namun penuh wibawa, ia menjawab, "Ada laporan bahwa situasi ini melibatkan ancaman bersenjata yang berbahaya. Tugas kami adalah memastikan keamanan nasional, bukan sekadar menangani pelanggaran hukum kecil." Warga yang menyaksikan dari jarak aman berbisik-bisik, beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka. Ketegangan semakin terasa saat sirene mobil polisi lainnya terdengar mendekat, diikuti oleh suara helikopter yang berputar di atas mereka. Tanpa diduga, suara tembakan terdengar dari arah salah satu gang gelap di sebelah kanan. Semua orang terdiam. Polisi dan prajurit Kopassus itu langsung bergerak dengan refleks tinggi, mencari perlindungan di balik kendaraan terdekat. Dari arah jam 2, tembakan aktif, teriak seorang polisi. Prajurit Kopassus yang tadi bersitegang dengan polisi langsung memberi instruksi kepada timnya yang baru tiba. Dengan isyarat tangan yang cepat dan terlatih, mereka menyebar, mengamankan area sekitar. Polisi yang semula tampak enggan bekerja sama kini tidak punya pilihan selain mengikuti koordinasi taktis yang diberikan oleh prajurit Kopassus. Warga semakin menjauh, menyaksikan dari balik pagar rumah mereka. Dalam beberapa menit, suasana berubah menjadi operasi militer kecil. Suara langkah kaki, instruksi radio, dan detak jantung yang memburu memenuhi udara. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng muncul dari balik gang dengan senjata api di tangannya. Dengan gerakan cepat, dia menembakkan beberapa peluru ke arah kendaraan polisi. Peluru menghantam bodi mobil, memicu percikan api kecil. "Lumpuhkan dia, jangan sampai ada korban," teriak polisi berpangkat tinggi melalui radio. Prajurit Kopassus yang tadi memimpin langsung bergerak cepat. Dengan gerakan lincah, ia melompat dari balik kendaraan dan bergerak siksak mendekati pria bersenjata itu. Dalam hitungan detik, ia berhasil menjatuhkan pria tersebut dengan sebuah tendangan keras yang membuat senjata terlepas dari tangannya. Namun, situasi belum berakhir. Dari arah lain, dua pria bersenjata muncul, mencoba melarikan diri. Polisi dan Kopassus kini bekerja bahu-membahu. Polisi mengepung dari sisi kiri, sementara prajurit Kopassus menutup jalan keluar di sisi kanan. Setelah baku tembak singkat yang terkoordinasi dengan baik, kedua pria tersebut berhasil dilumpuhkan tanpa ada korban jiwa. Suasana perlahan kembali tenang, meski adrenalin masih terasa di udara. Polisi dan prajurit Kopassus yang tadi sempat bersitegang kini berdiri berdampingan. Warga yang tadinya ketakutan mulai bertepuk tangan, menyadari bahwa kerja sama kedua pihak telah menyelamatkan mereka dari ancaman serius. "Kerja bagus," ujar polisi itu sambil mengulurkan tangan. Prajurit Kopassus itu tersenyum tipis dan menyambut uluran tangan tersebut. "Kita hanya melakukan tugas kita," jawabnya singkat. Malam yang semula mencekam itu akhirnya berubah menjadi momen yang penuh penghargaan. Warga menyaksikan bahwa meski ada perbedaan tugas dan tanggung jawab, polisi dan prajurit Kopassus mampu bekerja sama demi menjaga keamanan dan keselamatan mereka. Di tengah sorot lampu kendaraan dan suara helikopter yang perlahan menjauh, mereka berdua berdiri tegak, menjadi simbol bahwa keamanan bangsa tidak mengenal sekat atau ego. Hanya satu tujuan yang mereka pegang teguh, melindungi masyarakat. Keesokan harinya, berita tentang kejadian malam itu tersebar luas. Media menyoroti bagaimana sinergi antara polisi dan Kopassus berhasil menggagalkan aksi kriminal yang bisa saja menjadi tragedi besar.
Wawancara dengan warga sekitar menggambarkan rasa bangga mereka atas profesionalisme dan keberanian para penegak hukum. Salah satu warga yang menjadi saksi mata berkata kepada reporter, "Awalnya kami pikir mereka akan terus bersitegang. Tapi begitu situasi genting terjadi, mereka bekerja sama dengan sangat kompak. Itu yang membuat kami merasa aman." Di markas besar polisi dan Kopassus, kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bahwa koordinasi antar instansi adalah kunci menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Para pimpinan kedua pihak memberikan apresiasi tinggi kepada tim di lapangan. Sementara itu, polisi dan prajurit Kopassus yang terlibat dalam kejadian malam itu duduk bersama di sebuah warung kopi sederhana. Mereka berbagi cerita dan tawa, menghapus segala sekat yang mungkin pernah ada. "Jadi, kapan kita latihan bareng lagi?" Canda prajurit Kopassus sambil mengangkat cangkir kopinya. Polisi itu tertawa, "Asal jangan duel lagi di tengah jalan, ya." Tawa mereka pecah, menggema di malam yang kini kembali tenang. Sebuah persahabatan baru telah terjalin, lahir dari keberanian dan kerjasama di tengah ancaman.